Rahmat FM Production mempersembahkan kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Di atas sajadah cinta diinspirasikan dari kisah-kisah Islami dan buku di atas sajadah cinta karya Habibur Rahman El-Sirasi, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Dalam episode kali ini menampilkan kisah penghormatan Imam Hasan Al-Basri pada tetangganya. Sejarah kegemilangan umat Islam penuh dihiasi dengan figur-figur luar biasa yang senantiasa memberikan inspirasi dan pencerahan bahkan hingga hari ini. Salah seorang di antara mutiara zaman itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Hidup di Basrah pada sekitar abad 3 Hijriah, Imam Hasan Al-Basri dikenal sebagai figur ulama yang termasyhur akan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlaknya. Majelis-majelis ilmu yang diisinya senantiasa penuh sesak oleh kaum muslimin kala itu. Kata-katanya yang lembut namun menghujam kalbu membuat majelis Imam Hasan Al-Basri sering riuh oleh tangis para jemaah yang menemukan pencerahan spiritual dari uraian-uraiannya. Duhai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa segala nikmat yang kita peroleh saat ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita tertipu dan lalai dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan itu. Ya Allah, lindungi kami dari tertipunya kami atas dunia ini. Dikisahkan, Imam Hasan Al-Basri tinggal di sebuah rumah yang terdiri atas 2 tingkat. Lantai 2 bangunan itu dihuni oleh tetangganya yang beragama Nasrani. Selama itu, mereka hidup saling menghormati. Sampai pada suatu hari, Masya Allah, apa ini? Kok baunya tidak enak? Subhanallah, air apa ini? Imam Hasan Al-Basri tertegun. Ia ingat kamar mandi tetangganya itu terletak persis di atas kamar tidurnya. Jadi, air yang menetes itu bisa jadi adalah sisa buangan air kotor dari tetangganya yang tinggal di atas. Sebetulnya, bisa saja Imam Hasan Al-Basri menegur tetangganya itu. Namun alih-alih melakukan itu, ia malah memanggil pembantunya. Tolong ambilkan aku wadah penampung, wahai gulam. Untuk apa, wahai Imam? Itu, kau lihat air yang menetes itu bukan? Nah, gunakan wadah itu untuk menampung air kotor ini. Masya Allah. Bukankah ini air kotor dari tetangga kita di atas? Tidakkah Anda sebaiknya meminta memperbaiki saluran air mereka? Karena tak ingin menyusahkan tetangganya, Imam Hasan Al-Basri tetap meminta pembantunya untuk meletakkan wadah agar air yang menetes tidak sampai kemana-mana. Begitulah berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Sampai pada suatu hari, sang imam jatuh sakit. Kabar ini cepat diketahui oleh tetangganya di lantai atas. Salam, wahai Imam Al-Basri. Salam, wahai tetanggaku yang budiman rupanya. Mari, selamat datang sahabatku. Maafkan, baru sempat datang. Aku mendengar imam sakit. Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu. Tentu saja tidak. Aku sungguh-sungguh merasa dapat kehormatan dengan kedatanganmu. Setiap tamu yang datang, insya Allah membawa keberkahan. Dan rasanya aku mulai terasa lebih enak. Pada saat itulah, pandangan sang tetangga tertuju pada wadah yang menampung air yang menetes dari langit-langit kamar yang sederhana itu. Spontan ia menengok ke atas dan seketika itu juga ia terkesiap dan langsung sadar. Tepat di atas kamar sang imam adalah letak kamar mandi keluarganya. Demi Al-Masih, wahai imam, maafkan aku. Maafkan aku. Ya Tuhan, ini air kotor dari kamar mandiku. Wahai imam kaum muslimin, mengapa engkau tak mau menegurku?
Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku hanya tak ingin menyusahkanmu. Benar, mudah saja bagiku untuk memberitahumu. Namun, aku selalu teringat akan pesan Muhammad SAW yang kami cintai tentang dirimu. Tentang diriku? Apa maksudmu, wahai Imam Hasan Al-Basri? Ya, Rasulullah SAW pernah berpesan agar kami kaum muslimin memuliakan tetangga kami. Itulah sebabnya aku memilih untuk bersabar menerima keadaan ini. Karena aku tak ingin melanggar pesan Muhammad SAW yang amat kami cintai. Sang tetangga tertegun mendengar ucapan Imam Hasan Al-Basri. Tak pernah terbayangkan bahwa Rasul umat Islam itu bahkan memberi pesan untuk urusan bertetangga. Berapa lama aku telah menyusahkanmu, wahai Imam Hasan Al-Basri? Maafkan aku. Ini bukan kesusahan. Tapi bila yang kau maksud berapa lama ini terjadi, ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Sang tetangga buru-buru meminta izin kembali ke rumahnya dan segera memanggil tukang untuk memperbaiki saluran kamar mandinya. Dikisahkan, begitu terkesannya ia akan kesabaran Imam Hasan Al-Basri. Tak lama kemudian, sang tetangga itu bersahadat di hadapan Imam Al-Basri. Telah Anda simak kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Dipersembahkan Radio Smart FM.